Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhatun Hasanah dengan NIM 22401018, Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas, yang pertama saya akan membahas mengenai solusi ekonomi Islam terkait dengan kegagalan ekonomi kapitalis. Nah, yang dimaksud dengan ekonomi kapitalis secara parsial itu diibaratkan dengan tubuh kita sendiri. Yang pertama itu, yang paling utama itu tubuh. Yang kedua itu darahnya, yang ketiga itu jantung, dan yang keempat itu pompa jantung. Nah, ekonomi kapitalis itu tubuhnya apa? Tubuhnya ekonomi kapitalis itu pasar bebas. Kemudian darahnya itu uang kertas. Jantungnya itu lembaga perbankan dan pasar modal. Kemudian pompa jantungnya itu suku bunga. Nah, jika diibaratkan dengan 4 anggota tersebut, dikatakan secara parsial Indonesia itu hanya bisa mengadopsi satu saja, yaitu suku bunga. Jadi tubuhnya ekonomi pasar bebas masih dilakukan di Indonesia. Kemudian darahnya juga uang kertas masih beredar di Indonesia. Lalu jantungnya pun juga sama. Indonesia masih mengadopsi dan ketergantungan kepada lembaga perbankan dan pasar modal. Yang bedanya itu secara parsial dari sisi pompa jantungnya. Di Indonesia itu sebagian sudah mengadopsi sistem bagi hasil, terutama di bank syariah. Yang tadinya pompa jantungnya itu suku bunga, hanya diganti dengan istilah saja menjadi bagi hasil. Tetapi hal-hal tersebut itu masih berupa parsial, hanya sebagian, hanya pompa jantungnya saja. Lalu badannya, darahnya, dan jantungnya itu masih dilakukan oleh sistem dari ekonomi Indonesia. Kemudian masuk pembahasan yang kedua, itu bagaimana solusi ekonomi Islam jika sistem ekonomi Islam ini bisa dilakukan secara sistematis. Jika diibaratkan dengan tubuh manusia, maka semua unsur itu harus diganti. Tubuhnya, darahnya, jantungnya, dan pompa jantungnya itu harus diganti. Kalau sistematik ini harus dirubah semuanya, maka itu secara langsung adalah solusi dari ekonomi Islam untuk ekonomi Indonesia. Yang pertama itu tubuhnya itu pasar syariah. Pasar syariah itu di dalamnya itu mengandung nilai-nilai syariah dan aturan syariah. Jadi tubuhnya itu harus pasar syariah, bukan pasar bebas yang ada di ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis ini hanya menguntungkan kepada negara-negara yang kuat, negara-negara yang bermodal besar. Ini sangat menguntungkan mereka. Kita, negara-negara yang sedang berkembang itu sulit untuk menjadi negara maju karena kita masih tidak bisa lepas dengan ekonomi kapitalis yang sedang berjalan ini. Bahkan Indonesia itu masih mengimpor, membeli barang dari luar negeri yang tentunya itu sangat merugikan kita. Dimana ketika kita impor, kita itu harus membayarnya dengan dolar, maka Indonesia itu rugi karena dolar itu mata uang yang besar. Bahkan Indonesia itu masih mengimpor, membeli barang dari luar negeri yang tentunya itu sangat merugikan kita. Dimana ketika kita impor, kita itu harus membayarnya dengan dolar, maka Indonesia itu rugi karena dolar itu mata uang yang besar. Yang kedua itu darahnya itu mata uang emas dan perak. Yang ketiga itu jantungnya itu baitul mal. Jika kita ingin menegakkan ekonomi Islam secara sistematik, maka jantungnya itu harus diganti menjadi baitul mal. Yang tadinya lembaga perbankan dan pasar modal itu harus diganti menjadi baitul mal. Bagaimana Baitul Mal bekerja? Baitul Mal bekerja diibaratkan tubuh kita, yaitu kaki kanan dan kaki kiri. Kaki kanannya itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu mengatur dari mana harta yang didapat dan untuk apa.
Kemudian kaki kirinya itu kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam itu mengatur bagaimana pengeluarannya dan seharusnya pengeluaran Baitul Mal itu seperti apa. Kemudian amanah pembangunan ekonomi Islam. Amanah ekonomi pembangunan Islam ini harus terpenuhinya hak asasi dan hak doruri dari negara per individu. Kebutuhan hak asasi, sandang itu pakaian, pangan, makanan, dan papan itu tempat tinggal. Itu harus terpenuhi oleh negara. Lalu kebutuhan dorurinya itu kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Itu juga harus terpenuhi oleh negara. Kita masuk pembagian kepemilikan ekonomi Islam versus kapitalis, di mana Baitul Mal ini membagi kepemilikan. Yang pertama itu ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, dan ada kepemilikan negara. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dibuat oleh Baitul Mal itu tujuannya satu, untuk kesejahteraan rakyat. Bahwa dalam sistem ekonomi kapitalis ini tidak diatur. Jadi kapitalis ini mengadopsi pasar bebas. Artinya semua kepemilikan, baik kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara, itu disatukan dalam yang namanya pasar bebas. Yang pertama itu definisi kepemilikan individu. Definisi kepemilikan individu itu siapa saja itu berhak menikmati kalau itu milik individu. Misalnya contoh ya, baju kendaraan seperti motor, mobil, sepeda itu bisa dipakai secara langsung. Jadi kepemilikan individu itu dapat didefinisikan sebagai hukum syariat yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu yang memungkinkan bagi yang memperolehnya mendapatkan manfaat secara langsung. Dalam sistem ekonomi kapitalis, semua harta yang ada di muka bumi ini masuk ke dalam pasar bebas. Nah, beda lagi kalau dalam sistem ekonomi Islam, bahwa kekayaan yang ada di muka bumi ini tidak semuanya masuk ke dalam pasar bebas. Harus ada pembagiannya. Jika semuanya masuk ke dalam pasar dalam artian dikelola dengan bebas, maka kepemilikan umum ini bisa diakui oleh swasta. Hal ini membuat mekanisme pasar menjadi jomplang. Nah, kenapa? Karena kepemilikan umum ini termasuk harta yang begitu besar. Seperti Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Nah, dialah Allah yang menjadikan semua yang ada di bumi untuk kamu. Nah, jadi hukum asalnya itu bahwa semua yang ada di bumi itu boleh kita nikmati, tapi dengan aturan-aturan yang tadi disebutkan. Kemudian yang kedua itu kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini adalah izin syariat kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Harta benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum ini adalah harta benda yang dinyatakan syariat, teruntuk komunitas dan mereka yang saling membutuhkan. Nah, syariat melarang bahwa kepemilikan umum ini dimiliki hanya seseorang saja. Dalam kepemilikan umum ini, menurut ulama dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama barang kebutuhan umum. Suatu barang atau harta yang termasuk dalam kategori fasilitas umum itu ketika tidak ada di suatu negeri atau komunitas tersebut bisa menimbulkan sengketa dalam mencarinya. Nah, contohnya itu air, padang gembala, dan api, energi, listrik, dan gas. Dalam hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi al-muslimuna syuraka'u fi talat fil ma'i wal kala'i wan nar, yang artinya Rasulullah bersabda, kaum muslimin itu berserikat pada tiga hal, air, padang gembala, dan api. Yang kedua itu barang tambang yang besar. Nah, barang tambang yang besar ini merupakan kepemilikan umum, tidak boleh dimiliki oleh swasta. Nah, barang tambang yang ini bisa dibagi menjadi dua,
Nah, yang pertama, barang tambang yang terbatas itu boleh dimiliki pribadi. Yang kedua itu barang tambang yang tidak terbatas itu tidak boleh dimiliki pribadi. Ketiga itu sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu. Contohnya itu yang pertama, jalan, laut, jembatan, sungai, selat, teluk, lapangan, sekolah milik negara, rumah sakit milik negara. Nah, itu tidak bisa dimiliki oleh individu. Contohnya memang tidak bisa untuk dimiliki oleh individu, seperti jalan dan jembatan. Itu sumber daya alam untuk umum. Nah, negara itu ditugaskan untuk mengelola sumber-sumber energi seperti air, tambang, listrik, dan gas. Namun, hak tersebut terkait dengan hak kaum muslimin secara umum. Berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 92, bahwa semua yang ada di bumi ini untuk manusia. Namun, karena sifat zatnya itu kepemilikan umum, maka dikategorikan milik negara. Terdapat 10 jenis harta yang termasuk dalam kepemilikan negara. Yang pertama itu jizyah. Jizyah adalah pungutan yang dikenakan kepada warga negara non-muslim yang tinggal di negara Islam. Nah, mereka itu tidak diwajibkan untuk ikut militer. Kemudian yang kedua itu kharaj itu pajak tanah di wilayah yang ditaklukkan. Nah, tanah tersebut hukumnya itu milik negara, namun penduduk itu boleh menggunakannya, mengelolanya. Ini untuk menjaga stabilitas ekonomi, pendapatan panjang, dan pendapatan negara jangka panjang. Kemudian yang ketiga itu ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan perang dari medan tempur, seperti emas, peralatan, senjata, kendaraan, dan lain-lain. Aturannya itu 80% untuk tentara dan 20% itu untuk baitul mal. Kemudian yang keempat itu fai. Fai itu harta yang diperoleh tanpa peperangan. Nah, contohnya itu musuh menyerah, penduduk berdamai, dan wilayah ditinggalkan. Nah, itu berbeda dengan ghanimah. Kalau fai itu 100% masuk negara. Kemudian yang kelima itu usur. Usur itu pajak perdagangan lintas wilayah. Nah, seperti bea cukai ini. Pedagang yang memakai infrastruktur milik negara seperti jalan, pelabuhan, keamanan itu wajib membayar kontribusi. Nah, tarifnya itu berbeda-beda. Muslim itu ringan, pedagang non muslim itu lebih besar, lalu pedagang asing itu lebih tinggi. Kemudian yang keenam itu rikaz, harta yang terpendam atau bisa disebut harta karun. Islam memandang itu bukan hasil pribadi, jadi negara berhak atas 20%-nya. Kemudian yang ketujuh itu doribah, itu pajak darurat. Nah, pajak ini bukan pajak rutin. Nah, doribah itu memungut ketika kas negara sedang kosong. Yang pertama itu sedang mengalami bencana, perang besar, dan krisis pangan. Itu dipungutnya hanya untuk muslim kaya, bukan rakyat miskin. Kemudian yang kedelapan itu harta tanpa ahli waris. Ketika ada orang yang meninggal dan tidak mempunyai keluarga, tidak ada ahli waris syar'i, maka harta tersebut masuk ke negara untuk kemaslahatan umum. Yang kesembilan itu harta orang murtad, orang yang keluar dari Islam. Itu dianggap mengkhianati negara dan hartanya itu disita. Itu hukum sifat negara, bukan semata agama. Kemudian yang ke-10, aset milik negara. Harta ini tidak bisa dimiliki oleh negara karena bersifat umum, seperti pelabuhan, tambang, gedung negara, lalu jalan dan tanah strategis. Itu tidak bisa dimiliki oleh pribadi karena bersifat umum, dan hasilnya pun dipakai untuk rakyat. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya Farhatul Hasanah pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.